Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Dan untuk kali ini kami di channel YouTube kami masih membahas terkait LMS pada program sertifikasi pendidik. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu ya, untuk dalam di LMS sertifikasi pendidik ini terdapat 3 modul yang wajib kita pelajari agar kita bisa mengikuti UKP PPG. Nah, untuk kali ini kita masih membahas terkait modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Sedangkan untuk modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional, dan modul ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, akan kami bahas di video-video selanjutnya. Langsung saja Bapak Ibu ya, untuk modul yang pertama yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Nah, untuk modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum ini, kita sudah mengerjakan semua aktivitas topik yang ada di dalamnya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam modul yang pertama ini terdiri dari 4 topik, mulai dari menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at rate level pada pembelajaran, dan menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, kita sudah menyelesaikan 4 topik tersebut. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan post-test, baik pada post-test umum 1, post-test umum 2, dan post-test umum 3. Dan selanjutnya untuk langkahnya, kita akan membuat jurnal pembelajaran. Untuk bisa membuat jurnal pembelajaran, silahkan diklik pada prinsip pengajaran dan asesmen umum ini di bagian jurnal pembelajaran, dan silakan diklik lengkapi jurnal pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu adalah tampilan menu pada jurnal pembelajaran. Di tampilan LMS ini, Bapak Ibu hanya ada pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih dalam mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, di sini hanya ada satu Bapak Ibu ya, jurnal pembelajaranku, prinsip pengajaran dan asesmen umum. Kita buka untuk rinciannya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk rinciannya dalam pemilihan jurnal dan pengerjaan jurnal ini, ketentuannya yaitu bahwa Bapak Ibu harus memilih satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di video sebelumnya dan di aktivitas sebelumnya, Bapak Ibu sudah membuat aksi nyata baik pada topik 1 hingga topik 4. Silahkan Bapak Ibu pilih satu saja aksi nyata yang menurut Bapak Ibu itu paling terbaik ya, yang Bapak Ibu itu lebih yakin atau lebih puas dengan aksi nyata tersebut. Begitu, dan Bapak Ibu lebih senang dengan aksi nyata tugas tersebut dan lebih bisa memaknai aksi nyata tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk yang pertama, langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu memilih satu aksi nyata terbaik versi sendiri. Dan yang kedua, kemudian Bapak Ibu harus menyertakan dokumen aksi nyata tersebut. Jadi setelah memilih aksi nyata tersebut, Bapak Ibu silakan lampirkan pada jurnal pembelajaran tersebut. Nah, dilampirkan begitu Bapak Ibu ya. Yang pertama, dokumen aksi nyata yang sudah dipilih. Selanjutnya Bapak Ibu harus menyertakan rancangan pembelajaran yang sudah dipilih. Jadi pada aktivitas baik UBD, pembelajaran diferensiasi, teaching at rate level, atau CRT itu Bapak Ibu diminta untuk membuat modul ya. Dibuat untuk modul, silakan memilih satu modul yang sesuai dengan aksi nyata Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu aksi nyatanya pembelajaran diferensiasi, silakan untuk modulnya dilampirkan. Seperti itu untuk yang kedua ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah melampirkan modul ajar, Bapak Ibu membuat refleksi ya, membuat refleksi, dan di sini untuk refleksinya harus minimal 300 kata. Di sini ada pada ketentuan yang ada di artikel Kemendikbud ya. Untuk artikelnya nanti akan kami lampirkan di video kali ini. Seperti itu. Nanti di belakang silahkan Bapak Ibu bisa melihat artikelnya untuk ketentuan menulis refleksi. Seperti itu. Dan selanjutnya setelah Bapak Ibu menuliskan refleksi yang minimal 300 kata tersebut, Bapak Ibu bisa melampirkan umpan balik dari rekan sejawat.
Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan dalam pembuatan jurnal pembelajaran pada modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum ini. Nah, untuk dokumen-dokumen tersebut, untuk semuanya Bapak Ibu ya, digabung dalam satu file, jadi tidak terbagi-bagi begitu ya, untuk dalam satu folder tidak, tapi satu file ya, dijadikan satu, digabung menjadi satu. Dan untuk formatnya itu PDF dengan maksimal ukurannya itu 10 MB ya. Nah, untuk pembuatan aksi nyata ini tidak ada benar atau salah ya, tidak ada benar atau salah selama aksi nyata itu yang terbaik versi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir ini salah atau benar. Yang penting itu membuat ya, yang benar itu yang penting membuat. Yang salah itu yang tidak membuat. Begitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa ini wajib diperhatikan baik-baik untuk pembuat aksi nyata ataupun jurnal pembelajaranku. Hati-hati jangan sampai sama dengan yang lain karena nanti akan terdeteksi plagiat ya. Di sistem akan ada pendeteksi plagiarisme, jadi Bapak Ibu hati-hati dalam pembuatan aksi nyata maupun jurnal pembelajaranku. Untuk kali ini kami juga sudah menyertakan contoh dari pembuatan jurnal. Begitu Bapak Ibu ya. Silakan bisa nanti dibuat referensi. Nah, begitu. Nah, di sini ada yang pertama tadi Bapak Ibu ya. Untuk judul covernya, nah yang pertama selalu kita berikan cover Bapak Ibu ya. Nah, kita berikan cover. Nah, kemudian selalu kita tuliskan soalnya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, yang pertama, langkah yang pertama, pilihlah satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Ini yang utama ya, memilih aksi nyata versi terbaik kita, salah satu saja. Kemudian yang pertama ini Bapak Ibu ya, yang pertama menyertakan dokumen aksi nyata tersebut. Jadi setelah cover, Bapak Ibu nanti melampirkan aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat. Selanjutnya yang kedua, lampiran yang kedua itu menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih. Jadi menyertakan modul ajar. Boleh UBD, boleh pembelajaran diferensiasi, boleh teaching at direct level ataupun CRT. Bebas Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk lampiran yang ketiga yaitu membuat refleksi diri. Dan yang keempat ini umpan balik dari rekan sejawat. Seperti itu Bapak Ibu untuk urutan dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Dan langsung saja ini contoh pengerjaan dari kami. Nah, di sini untuk jawaban ya, untuk aksi nyata terbaik pilihan saya adalah pada topik yang mohon maaf, ini yang kedua Bapak Ibu ya, berdiferensiasi itu yang kedua ya, mohon maaf. Ini topik yang kedua yaitu aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian kami tuliskan alasan mengapa memilih aksi nyata pada topik yang kedua, yaitu karena relevansi dengan kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat relevan dengan kebutuhan siswa saya yang memiliki latar belakang, kemampuan dan gaya belajar yang beraneka ragam. Dengan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu, saya dapat memberikan perhatian yang lebih personal dengan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ketentuannya, jangan lupa. Alasan selanjutnya adalah dampak positif terhadap pembelajaran. Di sini implementasi pembelajaran berdiferensiasi telah menunjukkan dampak yang positif yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Saya melihat peningkatan dalam partisipasi kelas, pemahaman konsep dan motivasi belajar. Seperti itu. Siswa merasa lebih dihargai dan didukung dalam proses belajar mereka yang tercermin dalam peningkatan prestasi akademik. Jadi ketika sudah mencoba menggunakan pembelajaran diferensiasi, ternyata nilai siswa hasil akhirnya ketika dievaluasi itu lebih baik ya, ada peningkatan. Kemudian motivasi belajarnya juga meningkat, anak-anak lebih bersemangat. Seperti itu Bapak Ibu alasan mengapa kami memilih aksi nyata terkait topik yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu keunikan dan inovasi.
Jadi dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan saya untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang kreatif dan inovatif. Misalnya, saya mengadopsi berbagai strategi seperti menggunakan bahan ajar yang berbeda, tugas-tugas yang bervariasi, dan penilaian formatif yang beragam. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menantang. Adapun selanjutnya Bapak Ibu, setelah pemilihan aksi nyata, dalam alasan-alasannya tadi kita memilih satu aksi nyata. Nah, di sini silakan dilampirkan untuk dokumen aksi nyata. Dan kebetulan kami memilih pada topik yang kedua, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, ini lampiran yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, silahkan ditempelkan untuk lampiran aksi nyata pada topik yang kedua ini ya. Nah, seperti itu, diambil saja dari aksi nyata yang sudah kita buat ya, di merger dengan cover seperti itu. Itu yang lampiran pertama ya. Ini sudah pernah kita bahas Bapak Ibu ya di video aksi nyata pada topik yang kedua. Silakan yang belum melihat videonya bisa dilihat pada playlist di YouTube channel kami. Selanjutnya, setelah kita memilih aksi nyata kemudian melampirkannya, lampiran yang kedua kita akan melampirkan juga rancangan pembelajaran berdiferensiasinya ya. Di sini berupa modul ajar. Nah, ini adalah modul ajar berdiferensiasi yang sudah kami buat begitu. Nah, ini covernya. Kemudian ini ya untuk pemetaan belajarnya ya. Baik, ini atas nama siapa begitu ya untuk siswanya begitu. Kemudian aktivitasnya, karena di sini kami menggunakan diferensiasi konten dan juga diferensi produk. Nanti untuk aktivitas kelompok visual itu apa, untuk kelompok auditori itu apa, untuk kelompok kinestetik itu nanti apa aktivitasnya. Begitu berbeda-beda Bapak Ibu ya untuk aktivitasnya. Dilanjutkan dengan modul ajarnya di sini ya. Nah, ini kami memilih untuk kelas 2 di semester 1, bab yang pertama mengenal perasaan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah modul ajarnya Bapak Ibu ya. Ini adalah kegiatan pembelajarannya, dan yang paling utama untuk pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu di kegiatan inti. Karena tadi kami memilih diferensiasi konten, jadi di dalam kegiatan inti harus ada aktivitas untuk diferensi kontennya. Kemudian ada juga aktivitas untuk diferensiasi produknya. Seperti itu. Itu yang membedakan RPP pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang lainnya. Nah, ini LKPD-nya Bapak Ibu ya disesuaikan dengan jenis diferensiasinya. Untuk kami memilih diferensiasi konten dan produk. Jadi untuk LKPD-nya ada 6 nanti masing-masing ya. Baik untuk kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Dan tadi ada LKPD untuk diferensiasi konten, berikut ini LKPD untuk diferensiasi produknya. Juga ada 3 pembagian Bapak Ibu ya, yaitu untuk audio,
untuk visual dan juga LKPD untuk kinestetik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada yang terakhir lampiran-lampirannya begitu, baik lampiran materi pembelajarannya maupun materi maupun lampiran LKPD-nya seperti itu. Ini lampiran LKPD-nya untuk diferensiasi konten audio begitu ya. Kemudian di sini konten visual. Selanjutnya LKPD untuk diferensiasi konten kinestetik. Nah, kemudian di ini ada LKPD untuk produk audio begitu, kelompok audio. Selanjutnya untuk produk kelompok visual, dan dilanjutkan untuk diferensiasi produk kinestetik. Nah, begitu Bapak Ibu ya untuk lampiran pemilihan modul ajar gitu ya. Modul ajarnya lengkap sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya untuk lampiran yang ketiga tadi refleksi diri ya, terkait memilih aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi pada topik yang ketiga ini dan modul pertama. Kita setelah mempelajari modul yang pertama khususnya terkait merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini 300 kata Bapak Ibu ya. 300 kata. Bagaimana cara menghitung itu berapa kata? Itu bisa Bapak Ibu lihat ketika di Word. Nah, Bapak Ibu kan ngetiknya di Word ya. Saya simulasikan. Nah, di sini. Nah, ini misalkan. Nah, ini misalkan saya simulasikan saya sudah mempelajari modul 1 terkait prinsip pengajaran dan asesmen umum. Silakan Bapak Ibu di blok ya. Nah, kemudian lihat di bagian bawah di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada 11 dari 11 kata. Jadi di sini yang sudah Bapak Ibu tuliskan, saya sudah mempelajari modul 1 terkait prinsip pengajaran dan asesmen umum, ini sudah 11 kata. Nah, misalkan Bapak Ibu hanya mengebold sampai modul, saya sudah mempelajari modul. Nah, seperti itu kita lihat. Nah, di sini 4 dari 11 kata. Jadi 4 yang kita bold dari keseluruhan tulisan yang sudah kita buat. Seperti itu. Itu cara melihat apakah refleksi kita sudah terdiri dari 300 kata atau belum. Itu minimal Bapak Ibu ya untuk 300 kata. Jadi kalau bisa yang lebih ya. Begitu, karena minimalnya 300. Kita kembali lagi ke jurnal pembelajaranku tadi untuk refleksi diri. Dan inilah refleksi diri yang sudah kami buat. Dalam pendahuluan di sini setelah mempelajari modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen, saya semakin menyadari pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Modul ini telah membuka wawasan saya tentang bagaimana setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, saya merasa terpanggil untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas saya. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pendahuluannya. Dan yang kedua untuk pemilihan aksi nyata. Saya memilih aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi karena saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memungkinkan setiap siswa mencapai potensi maksimalnya. Saya percaya bahwa dengan memberikan berbagai pilihan aktivitas, saya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa saya. Seperti itu untuk pemilihan aksi nyata. Kemudian saya lanjutkan dengan pelaksanaan aksi nyata di sini ya. Di sini dalam pelaksanaannya saya menganalisis kebutuhan siswa, kemudian merancang berbagai aktivitas pembelajaran, dilanjutkan dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan membuat kelompok belajar yang heterogen. Selanjutnya terkait hasil dan temuan begitu.
untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengamati beberapa perubahan positif, antara lain peningkatan motivasi belajar siswa, kemudian peningkatan pemahaman siswa, dan terciptanya suasana kelas yang lebih kolaboratif. Begitu untuk hasil dan temuan dari saya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Untuk refleksinya bahwa di sini melalui pelaksanaan aksi nyata ini saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi memang membutuhkan persiapan yang matang dan kesabaran. Namun hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Saya pun menuliskan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan dengan meningkatkan variasi aktivitas pembelajaran, kemudian memanfaatkan teknologi dan juga bekerja sama dengan guru lain, seperti itu. Dan sebagai penutup, kami pun membuat kesimpulan di sini. Terkait kesimpulannya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah investasi yang sangat berharga. Dengan memberikan perhatian yang individual kepada setiap siswa, kita dapat membantu mereka mencapai potensi maksimalnya. Nah, itulah refleksi diri yang sudah kami buat. Silakan ini bisa digunakan untuk referensi dalam Bapak Ibu membuat refleksi diri, seperti itu. Selanjutnya, setelah lampiran refleksi diri tadi terakhir membuat umpan balik, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk umpan baliknya kami membuat selebaran ya, selebaran dengan memberikan profil diri ya, profil diri untuk pembukaan, kalimat pembuka seperti itu. Kemudian identitas diri dari SD mana dan LPTK mana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tak lupa pula kita menuliskan nama kita untuk sebagai narasumber dan asal SD kita. Dilanjutkan dengan identitas responden. Ini tergantung ingin menuliskan identitas pada bagian apa. Tentunya ada nama Bapak Ibu ya, nama, kemudian instansi, NIP, dan jabatan. Untuk ini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginan pribadi, ingin dituliskan apa untuk identitas respondennya. Selanjutnya, setelah ada identitas responden, untuk umpan baliknya di sini kami siapkan untuk menuliskan jawaban dari rekan-rekan yang memberikan umpan balik. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu silakan ini disebar kepada rekan-rekan Bapak Ibu. Selanjutnya setelah diisi, silakan di-scan ya dalam bentuk PDF, kemudian dilampirkan di bagian akhir jurnal pembelajaranku. Jadi setelah refleksi diri ini ada umpan balik. Nah, di sini bagiannya Bapak Ibu ya. Lampiran yang keempat yaitu umpan balik rekan sejawat. Nah, di sini kami selain nanti hasil dari selebaran umpan balik yang sudah diisi rekan-rekan dan kemudian kita scan dilampirkan di lampiran keempat ini, kami juga menuliskan ringkasannya Bapak Ibu ya. Ringkasan dari jawaban rekan-rekan seperti itu. Ini adalah jawaban dari Ibu Fitri, kemudian dari Bapak Beni, ada Ibu Dian, dan ada Ibu Ayu. Nah, kami di sini memilih 4 responden untuk mengisi umpan balik. Selanjutnya, selain kami menuliskan ringkasan dari umpan balik rekan-rekan sejawat, jangan lupa juga melampirkan bukti fisiknya ya, bukti fisik dari hasil jawaban umpan balik yang sudah diisi rekan-rekan sejawat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bawahnya ini ringkasan umpan balik. Silakan diberi bukti fisik dari hasil scanan umpan balik rekan-rekan tadi.
Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini terkait pembuatan jurnal pembelajaranku pada modul yang pertama. Semoga bisa bermanfaat sebagai referensi Bapak Ibu dalam pembuatan jurnal pembelajaran khususnya pada modul yang pertama. Dan sebagai penutup, kami mohon maaf jika ada salah-salah dalam penjelasan karena kami manusia biasa. Untuk penutup, silakan Bapak Ibu like, comment, share, dan subscribe video kami agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami membuat video-video terbaru seperti itu. Subscribe agar Bapak Ibu memperoleh notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Dan untuk jurnal ini, untuk file jurnal ini seperti biasanya akan kami sematkan di link deskripsi. Akan kami sematkan di deskripsi pada video kali ini terkait link file jurnal pembelajaranku modul yang pertama. Nah, Bapak Ibu, cukup sekian kami tutup dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan dan salam sukses sertifikasi pendidik. Sampai berjumpa di video selanjutnya.